Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kak Astri. Nah, di sini sekarang kita akan belajar mengenai rantai makanan. Tapi sebelum berlanjut, Kakak mau tanya dulu nih, apakah semua makhluk hidup membutuhkan makanan? Ya, benar sekali. Seluruh makhluk hidup membutuhkan makanan untuk tetap bertahan hidup ya. Makhluk hidup tentunya sangat bergantung pada lingkungan yang ia tinggali, sehingga menyebabkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau biasa disebut dengan ekosistem. Nah, di dalam ekosistem itu sendiri terdapat makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup ya. Nah, untuk ekosistem sendiri ada beberapa jenis ya. Ada ekosistem laut, ekosistem darat, dan juga ekosistem buatan. Nah, sekarang kita terfokus dulu kepada ekosistem yang ada di darat ya, karena kita sekarang tinggal di darat, oke? Nah, untuk di ekosistem darat ini sendiri tidak jauh berbeda ya dengan ekosistem yang ada di laut. Di dalamnya ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang keduanya akan saling bergantung satu sama lain. Dan setiap makhluk hidup itu membutuhkan energi atau nutrisi berupa makanan yang berbeda di setiap tempat tinggalnya ya. Nah, dalam mendapatkan makanan, makhluk hidup itu berinteraksi dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, interaksi tersebut bisa dalam bentuk persaingan atau pendampingan. Makhluk hidup juga bisa saling memangsa ya satu sama lainnya. Nah, peristiwa saling memangsa ini atau makan dimakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya biasa disebut dengan rantai makanan. Nah, rantai makanan merupakan urutan makhluk hidup dalam mendapatkan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa rantai makanan merupakan urutan letak makhluk hidup dalam mendapatkan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Rantai makanan menunjukkan aliran energi dan bahan dari satu organisme ke organisme berikutnya dimulai dengan produsen. Nah, dalam hal ini kita lihat contoh ya. Ada padi, belalang, katak, ular, dan juga jamur. Di sini padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular mati dan langsung mengurai kemudian dimakan oleh jamur. Nah, teman-teman, tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat tropik. Nah, tingkat tropik dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada produsen. Produsen merupakan tumbuhan hijau ya. Nah, dalam hal ini contohnya adalah padi. Yang kedua ada konsumen tingkat 1 atau primer. Nah, yang menempati tempat ini yaitu makhluk hidup herbivor ya, contohnya belalang. Yang ketiga ada konsumen tingkat 2 atau sekunder. Yang menempati tempat ini yaitu makhluk hidup karnivor, contohnya katak. Yang keempat ada konsumen puncak. Yang menempati tempat ini yaitu hewan atau makhluk hidup karnivora ya, contohnya ular. Dan yang terakhir ada dekomposer. Yang menempati tempat ini yaitu makhluk hidup pengurai atau dalam gambar yaitu jamur ya. Nah, teman-teman, rantai makanan menunjukkan hubungan antara produsen, konsumen, dan juga pengurai. Menunjukkan siapa yang memakan dan siapa yang dimakan menggunakan panah. Nah, panah di sini berfungsi untuk menunjukkan pergerakan energi melalui rantai makanan. Dalam suatu ekosistem, umumnya memiliki lebih dari satu rantai makanan ya. Nah, tumbuhan hijau tidak hanya dimakan oleh satu organisme saja, melainkan dimakan oleh berbagai konsumen primer. Akibatnya, dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan saja, tetapi banyak bentuk rantai makanan. Nah, rantai-rantai tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Contohnya, selain ada rantai makanan
Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan elang. Padi juga dimakan oleh ulat, dan ulat dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular atau elang. Nah, ada juga pohon dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, gimana nih? Sudah paham kan mengenai rantai makanan? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa rantai makanan merupakan urutan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Sementara, jaring-jaring makanan merupakan gabungan atau kumpulan dari beberapa rantai makanan menjadi satu kesatuan yang tetap saling berhubungan. Jadi, rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan. Tentunya, setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem memiliki perannya masing-masing ya, dan akan saling membutuhkan satu sama lain untuk tetap bertahan hidup. Sekian penjelasan mengenai rantai makanan, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!